adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan Alkitab kita mau duduk manis, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya adik-adik. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia panggil namamu. Sama-sama ya adik-adik.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk boleh bangun pagi dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga tolong ampuni kesalahan-kesalahan kami. Kami yang suka marah-marah sama mami papi kami yang suka ngambek sama mami papi kami yang suka bertengkar sama mami papi kami, cici, koko, atau dede kami. Tuhan tolong ampuni kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahu tidak kenapa setiap hari Minggu kita nyanyiin lagu Mars Sekolah Minggu? Karena lagu Mars Sekolah Minggu mengingatkan kita untuk terus belajar Alkitab, membaca Alkitab, mengasihi Tuhan, dan taat kepada Tuhan adik-adik. Yuk dengan semangat kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kita punya seorang sobat, seorang teman yang setia menemani kita adik-adik. Dalam keadaan kita lagi sedih, kesel, marah, bahkan di saat kita senang, dia selalu menemani diri kita adik-adik. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Iya, betul sekali, namanya Yesus. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Ada
Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi adik-adik. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, di minggu sebelumnya adik-adik udah nyanyikan lagu Cucu Pam Pam Pam. Lagu ini memberitahu kita bahwa kita dibenarkan oleh iman adik-adik, bukan dengan diri kita sendiri. Kita dibenarkan dengan kita taat dan percaya sama Tuhan adik-adik. Seperti Bapak Abraham, dia taat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi Cucu Pam Pam Pam. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang apa adik-adik? Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey
tidak kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana sih caranya? Dengan kita baca Alkitab tiap hari dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, persembahannya jangan lupa ya titip mami papi buat dikasih ke gereja. Dah adik-adik. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa duduk diam dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, masih ingat gak sama cerita minggu lalu? Betul, minggu lalu cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Nah, minggu ini Lause mau melanjutin cerita dari minggu lalu loh. Adik-adik, walaupun Adam dan Hawa telah mengecewakan hati Allah, Adam dan Hawa tetap dipelihara oleh Allah. Adam dan Hawa dikaruniai 2 orang anak loh adik-adik, bernama Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, sedangkan Habel adiknya. Tuh, Habel yang masih baby adik-adik. Nah adik-adik, Kain dan Habel tumbuh dewasa dengan amat baik. Kain menjadi seorang petani, sedangkan Habel menjadi pengembala kambing dan domba. Tuh lihat hasil tani dan domba-dombanya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, waktu hasil panennya tiba, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah. Nah, Kain mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya. Adik-adik, Allah sangat senang dengan persembahan dari Habel. Allah menerima persembahan dari Habel, sedangkan Kain tidak. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Nah adik-adik, Tuhan bukannya tidak menyukai persembahan dari Kain, melainkan Tuhan menerima persembahan Habel karena imannya. Imannya yang membuat persembahannya diterima oleh Allah. Hal tersebut membuat Kain marah dan geram. Nah adik-adik, Kain mempunyai ide, tapi idenya ini jahat sekali. Ia mengajak Habel untuk pergi ke padang. Tuh lihat,
Habel yang tidak tahu apa-apa mengikuti Kain dengan gembira. Nah adik-adik, Kain diam-diam mengambil batu. Lalu ia memukul Habel hingga Habel mati adik-adik. Habelnya tersungkur di tanah. Wah, jahat sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, Allah tahu apa yang diperbuat oleh Kain. Lalu Allah menanyakan kepada Kain, "Kain, di manakah Habel?" Kain berbohong. Ia berkata, "Aku tidak tahu Allah." Allah marah. Allah tahu kalau Kain sedang berbohong. Kain akhirnya merasa ketakutan. Akhirnya adik-adik, Allah mengusir Kain sehingga Kain pergi ke arah timur. Nah adik-adik, dengan perasaan yang takut, khawatir, akhirnya Kain meninggalkan Adam dan Hawa. Dia pergi ke arah timur. Nah adik-adik, dosa itu begitu menakutkan ya adik-adik, begitu kejam. Semua yang awalnya indah, bagus diciptakan oleh Tuhan, langsung lenyap karena dosa. Maka karena itu adik-adik, kita tidak boleh melakukan dosa. Kira-kira kalau udah jatuh dosa gimana? Adik-adik ingat bahwa Allah masih mencintai kita. Allah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Wah, kita sungguh beruntung ya adik-adik. Maka karena itu adik-adik, kita harus menjauhi dosa. Dengan cara apa? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus menjalani firman Tuhan. Kita berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti apa yang ada di firman Tuhan. Adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini sama seperti minggu lalu. Diambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tepatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Nah, kita ulangin satu kali lagi ya adik-adik. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tepatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu. Kami taat terhadap firman-Mu dan menjauh dari dosa. Tuhan, pimpin kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas ya. Kita mau buat surat hati. Nah, alat dan bahan yang dibutuhin itu ada 2 buah kertas origami. Ini juga bisa diganti sama 1 kertas HVS atau kertas buku tulis. Ada lem, ada alat tulis, dan jangan lupa kertas buat nulis suratnya. Nah adik-adik, yang pertama kita lakukan itu 2 buah kertas origami ini kita sambungkan ya adik-adik. Jadi kita lem bagian ujung kertas origami yang satu, lalu kita tempel sama origami yang satu lagi.
sampai bentuknya menjadi seperti persegi panjang ya adik-adik. Lalu kita putar. Bagian ujung ini kita lipat ke dalam. Kita lipat 2. Lalu kita buka. Nah, di sini kan ada garis bekas lipatan kita ya adik-adik. Kita lipat lagi. Tapi menuju garis yang tadi ya adik-adik. Setelah itu kita putar atasnya. Lalu kita bikin segitiga seperti waktu kita lagi buat pesawat terbang. Nah, segitiganya ini dibikin merata ya adik-adik. Seperti ini, seperti kita membuat pesawat terbang. Lalu ujung bagian sini kita lipat ke dalam. Nah, kita sisain bagian ujung sininya sekitar 2-3 cm. Seperti ini. Jadi dari segitiga kita lipat ke dalam. Nah, lalu kita putar atasnya lagi. Ujung sini kita tarik masuk. Lalu kita pencet sampai ujung ya adik-adik. Kita lipat sampai ke ujung. Tuh. Begitu pula dengan sisi yang satu lagi. Kita lipat ke dalam. Lalu kita lipat sampai ke ujungnya. Nah, adik-adik, ujungnya ini kita tarik ke atas sampai ke garis yang beda warna ini. Terus kita lipat bawahnya. Kita buka, kita ambil lem, kita lem samping-sampingnya ya adik-adik. Lalu kita lipat, kita tempel menjadi seperti ini. Lalu kita putar, kita mau buat hatinya. Di sini kan kertas kita masukin jari kita nih. Terus kita naikin. Di sini kita pencet. Jadi kita membuat segitiga. Begitu pula dengan sampingnya. Jadi kita masukin salah satu jari kita naikin, kita pencet, kita lipat menjadi segitiga. Kemudian ujungnya ini kita masukin ke dalam sampai menjadi segitiga kecil. Begitu pula sampingnya. Ujung ini kita masukin ke dalam, terus kita lipat. Nah, ujung segitiga yang ada di atas ini kita masukin lagi ke dalam adik-adik. Begitu pula dengan satunya. Ujung segitiga yang ini kita masukin ke dalam. Lalu kita ambil lem lagi. Kita lem ujung-ujung segitiganya. Terus kita tempel. Nah, surat hatinya jadi deh amplopnya. Adik-adik, tadi kan kita udah buat amplopnya. Sekarang kita mau buat suratnya.
Nah, di suratnya ini adik-adik bisa tulis rasa syukur kita karena Allah mengasihi kita dan rasa syukur kita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Di akhir dari suratnya, adik-adik bisa tulis, Tuhan, sekarang aku mau belajar untuk mentaati firman Tuhan dan menjauhi dosa. Habis itu kita lipat suratnya, kita masukin deh suratnya ke amplop yang udah tadi kita buat. Nah, surat tadi bisa kita bawa ke dalam doa kita ya adik-adik. Selamat mencoba.